Assalamualaikum semua. Jangan lupa tonton sampai habis ya, serta share, like, dan subscribe. Kali ini kita akan membahas dividen interim dari PT ITMJ. Saham ITMJ sekarang ini lagi booming karena ada pembelian besar-besaran batubara dari Cina. Kita akan melihat bagaimana prospek bisnis perusahaan ini ke depannya dan berapa capital gain yang saya dapatkan sekarang ini dengan adanya kenaikan harga yang sangat fantastis dari perusahaan ITMJ ini. Mula-mula kita akan melihat laporan keuangan dari perusahaan ini. Kinerja PT Indo Tambang Raya Mega atau ITMG mengalami tekanan sepanjang 3 bulan pertama tahun 2020. Semua perusahaan tambang juga mengalami hal ini ya. Emiten tambang batubara kompak mencetakkan penurunan pendapatan dan laba bersih pada periode ini. Turunnya pendapatan dan laba bersih ITMG disebabkan oleh harga jual rata-rata batubara yang lebih rendah di sepanjang triwulan pertama 2020. Sepanjang kuartal pertama 2020, ITMJ membukukan harga jual rata-rata batubara yang lebih rendah dari 71 US dollar per ton menjadi 58,7 US dollar per ton atau turun 17% secara tahunan atau year on year YoY. Porsi batubara dalam bauran energi nasional masih cukup besar karena batubara masih menjadi energi yang termurah hingga saat ini. Pemerintah akan mengurangi secara bertahap porsinya pada tahun 2050 mendatang, diproyeksikan berkurang menjadi 25% dari total penggunaan sumber energi yang ada. Dalam roadmap kebijakan energi nasional atau KEN disebutkan, pemanfaatan batubara dalam bauran energi nasional ditargetkan sekitar 30% pada tahun 2025 dan menjadi hanya 25% pada tahun 2050 nanti ya. Jadi batubara ini masih akan digunakan sampai persediaannya habis ya, walaupun isunya akan digantikan dengan yang lain. Selama 5 tahun terakhir, pembangkit listrik tetap menjadi pelanggan pengguna batubara terbesar di Indonesia. Meskipun permintaan batubara dari industri domestik lainnya meningkat juga, tetapi masih lebih rendah bila dibandingkan dengan permintaan yang berasal dari pembangkit listrik. Konsumsi batubara di Indonesia tahun ini diproyeksikan tidak mencapai target. Hal itu dikarenakan dampak pandemi COVID-19 melemahkan kinerja sektor pertambangan sampai dengan Agustus 2020. Konsumsi batubara baru saja mencapai 141 juta ton dari target 155 juta ton untuk tahun ini. ITMG mengalami kerugian selisih kurs sebesar 4,48 juta dolar di semester pertama 2020, padahal perusahaan ini sempat meraih keuntungan selisih kurs sebanyak 19,91 juta di semester 1 2019. Jumlah ekuitas yang dimiliki ITMJ hingga semester 2 2020 sebesar 71,26 juta US dollar. Angka ini turun 2,25% dibandingkan dengan ekuitas perusahaan di akhir tahun 2019 sebesar 84,46 juta US dollar. Liabilitas perusahaan ini juga turun bila dibandingkan dengan tahun lalu, serta aset yang dimiliki perusahaan ini juga turun beberapa persen dari tahun sebelumnya. Penurunan harga jual batubara dan penurunan permintaannya juga membuat perusahaan ini mengalami penurunan keuntungan. Namun perusahaan ini masih sangat aman untuk diinvestasikan jangka panjang karena perusahaan ini memiliki hutang yang sangat kecil, hanya 36,31% saja. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana arah cash flow perusahaan ini.
Kalian tahu kan, cash flow itu digunakan untuk biaya produksi dan berjalannya sebuah perusahaan. Apakah perusahaan ini memiliki cash flow yang bagus? Mari kita bahas. Jika Anda menemukan perusahaan yang di laporan laba ruginya selalu memperoleh laba bersih, namun ketika melihat di laporan arus kasnya, kas dari operasi selalu minus dan arus kas pendanaan selalu positif, maka hampir bisa dipastikan perusahaan tersebut memiliki masa depan yang suram. Karena itu berarti dari kegiatan usaha perusahaan tersebut sebenarnya tidak memperoleh uang, sehingga harus memperoleh pendanaan dengan meminjam uang atau mengutang di bank maupun sumber lain seperti obligasi untuk mendanai operasionalnya supaya tetap berjalan. Arus kas dari operasional yang minus tersebut bisa saja terjadi akibat pelanggannya selalu terlambat membayar atau membayar dengan piutang. Sehingga walaupun di laporan laba rugi perusahaan mengklaim telah untung, namun sebenarnya mereka belum untung karena belum dibayar 100%. Sebaliknya, carilah emiten yang kas dari operasionalnya selalu positif dan kas dari pendanaannya tidak melulu positif atau malah lebih sering minus, karena artinya perusahaan itu sanggup mendanai operasionalnya sendiri tanpa pendanaan dari hutang dan malah bisa memberikan dividen sehingga membuat arus kas pendanaan tersebut minus. Kalau kita lihat dengan teliti, biaya atau pembiayaan perusahaan ini selalu negatif ya, karena mereka selalu mengeluarkan uang sendiri untuk melakukan usaha-usahanya. Ini artinya usaha yang dilakukan perusahaan ITMJ ini profitable dan manajemennya mampu menjaga keuangan perusahaan tetap sehat sambil terus mensejahterakan investornya melalui dividen final maupun dividen interim yang akan kita bahas sesaat lagi. Ini adalah laporan dividen ITMJ dari tahun ke tahun. Perusahaan ini sudah mulai membagikan dividen sejak tahun 2018 secara rutin kepada para pemegang saham. Saat harga sahamnya tinggi, maka dividen yang dibagikan kepada pemegang saham juga ada yang mencapai 2.000 per lembar saham. Dividen yang dibagikan selalu 2 kali dalam setahun, yaitu dividen interim maupun dividen final. Dividen tahun ini lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya karena penurunan harga saham ini dan harga batu bara itu sendiri. Dividen interim perusahaan ini adalah 307 untuk tahun ini. Kira-kira berapa ya dividen interim yang saya dapatkan? Ini merupakan dividen interim pertama saya dari emiten ITMJ 2020. Jadi dari dividen yang Rp307 tadi, saya mendapatkan dari 30 lot saham ITMJ yang saya miliki, dividen interim yang saya dapatkan adalah sebesar Rp736,8 karena sudah dipotong pajak 20%. Nilai pajaknya adalah Rp184.200 untuk tahun ini. Selanjutnya kita akan membahas fluktuasi harga saham ini. Saham ini saat ini lagi booming ya, bukan hanya saham ini sebenarnya, hampir semua saham batu bara harganya terbang tinggi. Kalau kita lihat secara grafik trennya, harga saham ini lagi mengalami tren naik sehingga harganya akan selalu positif setiap harinya. Kenaikan saham batubara tak lepas dari banyaknya kabar baik yang menjadi katalis bagi saham batubara dalam beberapa hari ini. Yang terbaru, sentimen positif datang dari kontrak pembelian batubara Indonesia oleh Cina yang mencapai 20 triliun rupiah. Kenaikan harga saham selama sepekan terakhir setelah kenaikan harga komoditasnya ke level tertinggi selama 7 bulan terakhir, serta kabar yang beredar di kalangan para pelaku pasar bahwa
Rancangan Peraturan Pemerintah RPP Minerba akan menjadi PP pada awal Desember 2020. Harga kontrak future batubara thermal Newcastle ikut naik, sempat balik arah akhir pekan lalu. Kemarin mepet lagi ke level 70 US dollar per ton. Di awal pekan ini harga kontrak future batubara thermal Newcastle ditutup menguat 0,58% ke 69,95 US dollar per ton. Harga si batu legam memang belum mencapai level tertinggi sepanjang tahun di 77,15 US dollar per ton pada 13 Januari lalu. Namun dengan tercapainya level 70 per ton, harga komoditas unggulan RI dan Australia ini sudah berada di level awal tahun. IHS Markit melaporkan aktivitas manufaktur Purchasing Manager Index PMI berada di 50,6 pada November 2020, naik hampir 3 poin dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 47,8, bahkan jauh di atas konsensus yang meramalkan PMI Indonesia hanya di kisaran 47. Ini adalah capital gain yang saya dapatkan dari saham ITMJ. Jadi keuntungan dari capital gain yang saya dapatkan saat ini sudah berada di 105,90%, atau jika dirupiahkan adalah 23.267.449 rupiah. Karena niatnya saya untuk investasi, jadi walaupun harganya sudah naik dari 100%, saya tetap akan mengkeep saham ini. Kalau sewaktu-waktu harganya akan turun, saya akan membelinya lebih lagi.